Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aprila dari kelas R5B dengan NPM 2018-425-00096. Di sini saya akan membahas pokok bahasan tentang difraksi pada celah tunggal. Sebuah sumber cahaya yang dilewatkan pada satu celah yang sangat sempit. Jika di depannya diletakkan layar, maka akan terjadi pola terang gelap yang beraturan, seperti halnya gelombang. Makanya disebut cahaya sebagai gelombang. Pola terang gelap ini yang kita amati berapa jaraknya terhadap terang pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatiarta Dewi dengan NPM 2018-425-00094. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang difraksi kisi mengenai celah tunggal. Tahukah kamu bahwa cahaya bisa memasuki ruangan yang gelap loh? Misalkan, ada ruangan yang tidak ada sumber cahayanya. Ditambah lagi cahaya dari pintu dilarang masuk ke dalam ruangan karena pintunya tertutup. Dan ketika seseorang membuka pintu sebagian, kamu dapat mengamati bahwa cahaya menyembur ke dalam dengan tikungan melintasi tepinya dan di sekitar sudut pintu. Pintu inilah yang berfungsi sebagai penghalang di jalur cahaya. Oleh karena itu, cahaya mengalami pembelokan. Pembengkokan ini juga dikenal sebagai celah. Pernah tidak kalian mengamati permukaan gelembung sabun? Tampak terlihat warna-warni pada permukaannya. Bagaimana sih peristiwa itu terjadi? Peristiwa ini terjadi karena adanya interferensi gelombang-gelombang cahaya yang dipantulkan oleh bagian-bagian berbeda dari gelembung tersebut. Ketika cahaya bersinar ke gelembung sabun, maka gelembung itu akan tampak bermacam-macam warna. Namun tidak seperti yang terjadi dalam pelangi, di mana warna-warna ini timbul dari pembiasan diferensial. Warna yang terlihat dalam gelembung sabun muncul dari interferensi cahaya yang memantul dari permukaan depan dan belakang dari lapisan gelembung sabun yang tipis. Karena gelembung sabun berbentuk cembung, jarak pemantulan di bagian-bagiannya tidak sama. Akibatnya, gelombang cahaya yang dipantulkan memiliki arah pantul dan fase gelombang yang berbeda-beda dan akan mengalami interferensi gelombang. Interferensi gelombang akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Perbedaan warna gelombang hasil interferensi gelombang cahaya yang dipantulkan inilah yang mengakibatkan timbulnya warna-warni pada permukaan gelembung sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Badriana dari kelompok 3 Fisika Optik kelas R5B. Saya akan menjelaskan tentang interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih terpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahaya berasal dari sumber yang koheren sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Interferensi cahaya pada celah ganda. Percobaan yang dilakukan oleh Thomas Young dan Fresnel pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah dalam hal mendapatkan dua gelombang cahaya yang koheren.
Thomas Young mendapatkan dua gelombang cahaya yang koheren dengan menjatuhkan cahaya dari sumber cahaya pada dua buah celah sempit yang saling berdekatan, sehingga sinar cahaya yang keluar dari celah tersebut merupakan cahaya yang koheren. Sebaliknya, Fresnel mendapatkan dua buah gelombang cahaya yang koheren dengan memantulkan cahaya dari suatu sumber ke arah dua buah cermin datar yang disusun hampir membentuk sudut 180 derajat, sehingga akan memperoleh dua bayangan sumber cahaya. Sinar yang dipantulkan oleh cermin 1 dan 2 dapat dianggap sebagai dua gelombang yang koheren. Nah, ada skema percobaan Young. Untuk menunjukkan hasil interferensi cahaya, di depan celah tersebut diletakkan layar pada jarak L, maka akan terlihat pada layar berupa garis gelap dan terang. Garis terang merupakan hasil interferensi yang saling memperkuat, dan garis gelap adalah hasil interferensi yang saling memperlemah. Hasil interferensi bergantung pada selisih jarak tempuh atau lintasan cahaya dari celah ke layar. Misal, jarak antara dua celah D, jarak layar ke celah L, di titik O pada layar akan terjadi garis terang yang disebut garis terang pusat. Karena jarak S1O dan S2O adalah sama, sehingga gelombang cahaya sampai di O akan terjadi interferensi maksimum. Di titik P yang berjarak P dari terang pusat akan terjadi interferensi maksimum atau minimum tergantung pada selisih lintasan S2P dikurang S1P. Di P terjadi interferensi maksimum jika S2P dikurang S1P sama dengan D sin theta sama dengan N lambda. Perhatikan segitiga S1 Q S2 dengan segitiga POR. Untuk nilai theta kurang dari P per L, berlaku sin theta sama dengan tangan theta, sehingga dP per L sama dengan N lambda atau P sama dengan N lambda L per D. Dengan D, jarak antara dua celah, satuannya meter. P, jarak garis terang ke terang pusat, satuannya meter. L, jarak celah ke layar. Lambda, panjang gelombang cahaya. N, orde interferensi, atau N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di P akan terjadi interferensi minimum atau garis gelap jika dP per L sama dengan 2N dikurang 1 dikali setengah lambda. Dengan D sama dengan jarak antar dua celah, P sama dengan garis gelap ke terang pusat, L jarak celah ke layar, lambda panjang gelombang cahaya, dan N orde interferensi. Interferensi cahaya pada selaput tipis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat adanya warna-warni pelangi yang terjadi pada gelombang air sabun atau adanya lapisan minyak di permukaan air jika terkena sinar matahari. Hal ini menunjukkan adanya interferensi cahaya. Nah, di samping adalah gambar interferensi cahayanya. Gambar tersebut melukiskan seberkas sinar monokromatik jatuh pada selaput tipis setebal D. Pada lapisan atas selaput cahaya dipantulkan menuju lintasan AE dan sebagian dibiaskan, yang kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan bawah menempuh lintasan ABC. Nah, di titik P akan terjadi interferensi maksimum atau garis terang apabila 2 dikali N dikali D cos R sama dengan 2M plus 1 setengah lambda. Dan terjadi garis gelap atau interferensi minimum jika 2 dikali N dikali D cos R sama dengan 2M setengah lambda. Halo, nama saya Dea Nuvalia Pratiwi, NPM 2018-425.00099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai polarisasi. Cahaya merupakan gelombang transversal yang memiliki mode getaran atau mode vibrasi ke segala arah. Pada keadaan ini, cahaya tak ternormalisasi. Apabila cahaya mengalami pemantulan atau diteruskan melalui polarizer yang merupakan instrumen optik, arah getaran cahaya tersebut terbatas pada satu arah. Hal ini membuat cahaya menjadi terpolarisasi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa polarisasi merupakan proses membuat cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Dapat dilihat pada gambar, cahaya yang tadinya tak terpolarisasi saat melewati polarisator, cahaya tersebut berubah menjadi cahaya yang terpolarisasi.
Di sini saya mempunyai polarisator vertikal, lalu kemudian ada cahaya dengan arah getaran yang banyak masuk ke polarisator ini. Lalu oleh polarisator ini, cahaya tersebut disaring arah getarannya sehingga menghasilkan cahaya dengan arah getaran vertikal. Kita umpamakan cahaya tersebut mempunyai intensitas awal atau I0, lalu kemudian cahaya tersebut melewati polarisator sehingga intensitasnya berkurang menjadi I1. I1 dapat kita cari dengan cara setengah dikali intensitas awal atau I0. Lalu bagaimana bila polarisatornya itu tidak berbentuk horizontal atau vertikal, melainkan membentuk sudut tertentu? Maka untuk mencari intensitas akhirnya atau I1-nya, kita menggunakan hukum halus. Dituliskan dengan I1 sama dengan I0 cos kuadrat theta. Menurut malus, intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh analisator tergantung pada sudut antara bidang polarisator dan bidang analisator. Analisator itu ialah bahan untuk mencek terpolarisasinya suatu cahaya.